DPR putuskan tunda sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan menunda rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang atau RUU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan sidang paripurna. Bermula dari ia menjelaskan bahwa rapat paripurna hanya dihadiri 89 orang anggota DPR RI saja. Politikus Partai Gerindra ini menyatakan bahwa sidang paripurna ditunda karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi quorum. Dengan begitu, menurut Dasko, pihaknya akan menjadwalkan kembali sidang paripurna setelah rapat Badan Musyawarah atau BAMUS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para anggota dan hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhinya syarat quorum rapat paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut. Penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan ini rapat kami skors. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Ditunda atau dibatalkan? Sendiri emang berapa yang hadir, Bang? Laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 yang hadir. Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibambuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Masyarakat dan komika demo di depan gedung DPR RI. Saudara, sejumlah publik figur ikut terjun ke jalan dalam aksi demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Demo ini digelar untuk memprotes DPR yang hendak memecah RUU Pilkada. Terlihat juga komika yang hadir diantaranya adalah Ari Kriting, Abdur, Abdel, hingga Ebel Cobra dan juga Yono Bakri. Selain itu ada juga konten kreator Andovi Da Lopez. Dan ia pun juga mengaku mendapatkan pesan yang mengatasnamakan Bareskrim Polri dengan dituding menjadi provokator demo untuk melakukan aksi kekerasan saat hadir dalam aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR Jakarta Pusat. Sementara itu di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Forum Guru Besar Akademisi Pro Demokrasi Masyarakat Sipil dan juga aktivis 98 melakukan aksi menentang pembegalan demokrasi. Masa datang ke MK sambil membawa sejumlah spanduk dan juga banner. Ada juga banner ukuran besar dengan tulisan Indonesia Darurat Demokrasi, Matinya Demokrasi Indonesia. Aksi demo juga digelar di kawasan Patung Kuda Monas. Sebanyak 1.273 personil gabungan dikerahkan untuk mengawal demo di kawasan tersebut.
Indonesia darurat konstitusi. Saudara, dunia politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan MK akan berlangsung sejak tanggal 22 hingga 23 Agustus 2024. Tidak hanya itu saja, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik di berbagai media sosial. Masyarakat pun ramai menggaungkan video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial dengan berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar lambang Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat Indonesia pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah ambang batas syarat dari pencalonan kepala daerah. Kemudian Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur 25 tahun pada saat pelantikannya. Hal ini sangat berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi atau Awi menegaskan aturan itu yang disepakati. Sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum dari calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Dikala rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat, Presiden Joko Widodo justru memberikan tanggapannya dengan sangat santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan oleh MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikatakannya pada Rabu 21 Agustus. Jokowi pun akan menghormati Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pilkada Badan Legislasi DPR RI dan juga putusan MK. Ia menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah dari legislatif. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Cut Intan Nabila membongkar kelakuan sadis suaminya. Saudara selebgram Cut Intan Nabila kembali membagikan rekaman kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya. Dalam unggahan pada akun Instagramnya pada Kamis 22 Agustus, Intan kembali merilis rekaman CCTV. Dari rekaman itu, Intan mengaku sudah mendapatkan tindak kekerasan berulang kali dari suaminya. Selebgram yang juga merupakan mantan atlet Anggar ini memilih untuk menahan diri selama bertahun-tahun. Dan kini Intan pun melaporkan suaminya atas tindakan KDRT ke Polres Bogor. Tidak hanya itu saja, Intan juga berencana akan bercerai dari Arbor Toreador. Serangan bom Israel kembali menewaskan anak-anak sekolah. Militer Israel kembali melakukan serangan ke sekolah-sekolah yang ada di jalur Gaza. Gedung sekolah yang saat ini dialih fungsikan sebagai tempat berlindung dan juga pengungsian bagi warga sipil Palestina.
Serangan terbaru yang dilakukan oleh pasukan IDF terjadi pada Rabu 21 Agustus. Badan Pertahanan Sipil Gaza mengumumkan serangan tersebut menewaskan 4 orang dan juga 18 orang lainnya terluka. Dari jumlah tersebut, ada 10 orang yang terluka adalah anak-anak sekolah.